Halo guys, balik lagi di Bukan Karyawan Kantor, itu kita. Vlog kali ini nggak ada makanan. Vlog kali ini nggak ada makanan karena aku mau bahas tentang drama It's Okay Not to Be Okay. Anak drama, ayo masuk. It's Okay Not to Be Okay. Di situ banyak sekali misteri guys. Sekarang masih ongoing di episode 12. Kita masih menunggu episode 13 nya. Dan di vlog ini aku mau bahas kemungkinan plot twist yang ada di dalam drama tersebut. Apa aja itu? Check it out. Plot twist yang pertama adalah Sang Tae dan Ko Moon Young itu bersaudara. Bersaudara? Loh, kenapa bisa bersaudara? Kenapa bisa bersaudara guys? Ya namanya juga teori. Coba kita lihat ya. Kenapa muncul teori seperti ini? Yang pertama, Sang Tae dan Moon Young ada yang bilang mirip. Bahkan ibunya Nam Juri bilang mereka mirip. Padahal kalau dilihat di foto, dia nggak ada mirip-miripnya sama sekali loh. Apa yang bikin mereka mirip? Yang pertama, contohnya mereka harus memiliki barang yang mereka inginkan. Itu contohnya dia ada di scene mereka berantem memperebutkan Mang Tae. Mang Tae kalau yang tidak tahu adalah boneka buatan Gang Tae yang tadinya diberikan kepada Sang Tae, lalu setelahnya diberikan kepada siapa namanya? Ko Moon Young, karena sama Sang Tae itu udah nggak pakai lagi. Nah, dikiranya si Gang Tae ini, udah nggak aku pakai, ambil aja. Dikasihlah ke si siapa? Moon Young. Ternyata Sang Tae tahu bonekanya ada di Moon Young. Berantemlah mereka. Itu teori pertama. Mereka mempunyai sifat yang mirip, yaitu harus memiliki barang yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki gangguan kepribadian. Yang satu, Sang Tae autis. Di filmnya digambarkan sebagai anak yang autis. Yang kedua, si Moon Young agak nekat orangnya. Bukan agak nekat sih, emang nekat dia. Dia bisa membunuh orang. Dia bisa dengan gampangnya membunuh orang dengan ballpoint atau menakut-nakuti orang dengan ballpoint. Masih ada alasan lain lagi guys, yaitu mereka mempunyai darah seni yang tinggi. Sang Tae sangat berbakat dalam menggambar, bahkan gambarnya sangat dibilang berseni. Pokoknya dia punya bakat menggambar deh, punya bakat artistik gitu untuk menggambar. Ko Moon Young mempunyai bakat seni yang tinggi juga. Terbukti dia bisa menjadi penulis. Ya iyalah, ibunya aja penulis hebat ya kan, udah jelas nih. Tapi kan yang jadi pertanyaan, apa benar Sang Tae itu merupakan anaknya dari ibunya Moon Young? Nah, bingung kan? Kayak film Indosiar nih. Itu ya. Yang ketiga, dia sama-sama memiliki darah artis yang kuat. Yang keempat, yang aneh lagi nih guys, mereka sama-sama sensitif terhadap rambut. Kalau si Moon Young, dia menganggap rambut itu sebagai masa lalu yang kelam, masa lalu kelabu dia. Sehingga di episode 11 atau 12 aku lupa, dia memotong rambutnya, dan itu menandakan bahwa dia membuang masa lalu yang kelam bersama ibunya. Dan anehnya lagi, Sang Tae juga sangat sensitif terhadap rambutnya. Kita lihat di episode awal, ada scene dimana Sang Tae akan bertemu dengan Moon Young dan meminta tanda tangan, tapi ada orang yang antri di depan dan menjambak rambutnya. Dan itu Sang Tae sangat histeris sekali sih. Dan itu menandakan bahwa Sang Tae sangat sensitif terhadap rambutnya. Kemudian yang keempat adalah keduanya sama-sama benci dengan butterfly, benci dengan kupu-kupu. Sang Tae pindah-pindah tempat tiap tahun, setiap musim semi ada kupu-kupu.
dan dia langsung histeris kalau melihat kupu-kupu, langsung bermimpi buruk ketika melihat kupu-kupu. Apakah karena dia melihat pembunuhan ibunya? Kayaknya enggak juga deh. Ada sesuatu hal yang di luar itu yang membuat sangat trauma terhadap kupu-kupu. Kalau misalkan dia trauma hanya karena melihat ibunya yang dibunuh oleh ibunya Moon-young, katanya ibunya Moon-young yang memakai bros kupu-kupu, harusnya dia traumanya terhadap bros kupu-kupu dong, bukan terhadap kupu-kupunya. Tapi ini dia trauma terhadap kupu-kupunya guys, bahkan dia pun nggak mau menggambar kupu-kupu. Itu ya, dia sangat benci sekali terhadap kupu-kupu. Sangtae sangat benci sekali terhadap kupu-kupu, dan Ko Moon-young juga benci terhadap kupu-kupu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ada scene di mana Ko Moon-young kecil dan Gang Tae kecil. Di situ Gang Tae kecil mau memberikan bunga terhadap Ko Moon-young, tetapi Ko Moon-young berbalik dengan mempreteli sayap dan tubuh kupu-kupu. Dan itu gak cuma satu, banyak. Buat apa coba? Buat apa dia mempreteli kupu-kupu kalau dia nggak membenci kupu-kupu? Bukti yang kelima, Ko Moon-young dan Sangtae sangat cepat bersahabat. Bahkan ada scene di mana Ko Moon-young merindukan Sangtae, dan anehnya lagi, Sangtae sangat cepat menerima Ko Moon-young sebagai bagian dari keluarganya. Padahal Jae-soo yang sudah 10 tahun menjadi temannya Gang Tae dan 10 tahun hidup bersama Gang Tae dan Sangtae itu tidak dianggap sebagai keluarga mereka oleh Sangtae. Bukti yang paling membuktikan kalau Sangtae itu benar-benar saudaraan sama Ko Moon-young. Di scene pembunuhan ibunya Sangtae, setelah membunuh ibunya Sangtae, dia berbicara, "Aku yang akan mengurus anakku." Apa artinya itu? Apa artinya itu? Apakah mereka benar-benar bersaudara? Plot twist yang kedua, siapa sebenarnya ibunya mereka? Apakah masih hidup? Apakah memang sudah meninggal? Menurut analisa saya, mungkin saja ibunya mereka itu masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, jenazahnya kemana gitu loh? Bahkan di dalam ruang bawah tanah juga nggak ada. Yang tersisa hanya darahnya saja. Di episode 10-11, aku sempat mengira ibunya Moon-young adalah Bu Okran, yaitu salah satu pasien rumah sakit jiwa di situ. Apa yang membuat penonton pada awalnya percaya bahwa Ibu Okran itu merupakan ibunya Moon-young? Dia sengaja memprovokasi bapaknya Moon-young agar doi percaya kalau Ibu Okran itu ibunya. Tapi yang membuat penonton bingung lagi adalah Ibu Okran bisa ke castle dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Moon-young di hari ulang tahunnya. Dia bisa tahu hari ulang tahunnya Moon-young, ya kan? Dari mana coba kalau misalkan dia bukan ibunya? Tapi pada saat di dalam rumah, dia bilang kalau doi adalah fansnya. Doi adalah fansnya. Moon-young nggak percaya dong. Moon-young nggak percaya. Terus di hari berikutnya, dia bertanya kepada asisten, apakah itu aneh kalau misalkan ada fans nih, seorang penulis, terus dia ke rumah anak penulisnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun? Terus jawaban si asisten apa? Dia bilang, enggak aneh. Kenapa enggak aneh? Enggak aneh. Aku juga pernah kayak gitu. Mungkin di Korea Selatan itu tidak aneh kalau misalkan fans yang udah benar-benar fans itu mengetahui seluk-beluk semua keluarganya. So, siapa ibunya Ko Moon-young? Kalau menurut gue, ibunya Ko Moon-young adalah kepala perawat. Kepala perawat ini tingkahnya sangat aneh, ya nggak sih? Dia tiba-tiba bisa dekat sama Sangtae, bisa ngobrol intens sama Sangtae, seolah-olah dia tahu bahwa ibunya Sangtae itu yang dibunuh adalah ibu tirinya. Terus kalau misalkan dilihat dari
muka-mukanya yang dimirip-miripin nih, dijejer-jejerin, lebih mirip ke kepala perawat. Coba, bisa aja kan kepala perawat itu ibunya Moon-young, ya nggak? Kalian nggak harus percaya sih, tapi nanti di episode terakhir pasti terjawab semuanya. Aku berharap sih plot twist yang paling wow nanti akan dimunculkan oleh si penulis dramanya ini ya. Itu lagi nih yang aneh nih, Bu kepala perawatnya sangat yakin bahwa Bu Okran tidak bakal balik lagi. Kenapa coba? Apakah Bu kepala perawatnya sudah membunuh Bu Okran? Oh my god, itu bagus sih kalau misalkan Bu kepala perawatnya ternyata membunuh Bu Okran. Itu menjadi alasan yang sangat kuat untuk dia menjadi sebagai ibunya Ko Moon-young. Kenapa? Karena sama-sama psycho. Dia dengan gampangnya membunuh orang. Tapi ada teori lagi nih. Ada teori di mana Bu kepala perawat merupakan saudara dari ibunya Moon-young. Kayak gini nih. Waduh, lebih pusing lagi ya. Ini nggak bakalan aku jelasin karena aku juga nggak mudeng teori ini. So guys, apakah di episode 13 akan terjawab semua? Akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini? Sekian dulu video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen di bawah teori mana yang kalian percaya. Dan belum tentu juga nanti di episode 13 terjawab semua. Bisa jadi di episode 13 itu malah ada pertanyaan-pertanyaan lain. See you next time. Bye-bye.